Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Usfuriyah atau Al-Mawa'id Al-Usfuriyah atau biasa disebut juga Al-Usfuri atau Al-Usfur karangan Hadrat Syekh Muhammad bin Abi Bakar. Ya, semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkahnya selalu kepada beliau. Di sini kitab ini mencakup 40 hadis, hampir sama dengan Al-Arba'in An-Nawawi, hanya saja sajiannya sedikit berbeda dan hadis-hadisnya yang dirangkum oleh beliau pun tentunya berbeda. Kita langsung saja dari mulai muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kata beliau, Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, dan akibat yang baik hanya bagi orang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali atau tidak ada yang menjadi musuh kecuali orang-orang yang zalim. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan semoga salawatnya Allah atau rahmatnya Allah, cintanya Allah, ilahnya Allah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khair khalqihi, sebaik-baik makhluk Allah, wa alihi, dan kepada keluarga beliau ajmain semuanya. Wa ba'du, dan setelah itu, fa inna abdal mudniba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaih, sungguhnya sang hamba yang penuh dosa ini yaitu Muhammad bin Abi Bakar rahmatullah alaih, dia berkata seperti itu sebagai bentuk tawadhu. Ba'da tuli khawdihi fi bahri dzunub wal 'asyan, setelah berlumuran dengan dosa dan maksiat, qala baridan min ridha rahman, beliau mengharapkan ampunan dari ridha Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Wa mukhalafat syaitan wa najata minan niran, dan meminta supaya dijauhkan dari sifat-sifat setan dan dijauhkan dari api neraka. Wa dukhul fi daril jinan, dan meminta supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa lam tasmah lahu nafsuhu suluk sabil aman, dan sungguhnya dirinya tidak pernah bisa aman daripada perbuatan-perbuatan yang salah. Ghair annahu wajada fi hadits khabaril insan, hanya saja beliau mendapat satu hadis dari baginda Nabi SAW sebagai manusia yang paling baik, sahibil mukjizat burhan, dan sebagai manusia yang penuh mukjizat dan petunjuk. Anahu qala, bahwasanya beliau Nabi SAW bersabda, an jama'a arba'ina haditsan fa huwa fil 'afwi wal ghufran, barang siapa mengumpulkan 40 hadis nabawi maka ia dalam maaf dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mungkin kalau bagi Imam Nawawi hadis ini baik, namun Imam Nawawi pernah menyebutkan bahwasanya yajuz al-amal bil hadis dhaif, boleh menggunakan hadis untuk menambah semangat dan beramal baik. Fajamal abdu, maka hamba tersebut, maksudnya beliau Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar, mengumpulkan arba'ina hadisan, 40 hadis, bi asanid al-muttasil, dengan sanad-sanad yang menyambung ila Nabi SAW kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anil masyayikh al-mukhtarin, dari para guru-guru atau para sahib sanad yang terpilih, wa aimatil kibar, dan para imam-imam yang besar. Wa yarwi kullu wahidin an ba'di sahabatil abrar, dan sebagian mereka meriwayatkannya dari para sahabat-sahabat yang terpilih. Wa zadal 'abdu fihi ma yaliqu bihi, hanya saja beliau menambahkan pada setiap hadisnya itu perkara-perkara yang kira-kira pantas minal mu'idhati, sebagai nasihat, wal hikayat, dan kisah-kisah al-masmu'ah yang pernah didengar minal ulama, dari para ulama, al-madhkurina, yang pernah disebut pada zaman dahulu, bil akhbar wal athar, yang baik itu dalam bentuk kabar hadis ataupun athar para sahabat. Asa ayyamana min sakhatil malikil jabbar, semoga Allah Ta'ala, semoga ia
aman, beliau aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan berkah mengumpulkan hadis 40 ini. Wa yajidamunahu fil akhirati minal hakim, serta dan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala yaitu rahmat dan surganya pada hari akhir daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menutupi aib hamba-hambanya. Bi barakati ma jama'a minal ahadits wal akhbar, dengan keberkahan daripada mengumpulkan hadis-hadis yang sudah dikumpulkan di sini. Wa timasad doa, dan dengan mengharapkan doa minan nadhirin fihi, dari para pembaca ya atau para peneliti dari tentang hadis ini, melihat hadis ini, wal wa'idina minhu, dan orang-orang yang memberikan nasihat melalui hadis ini. Wa rahimallahu man yadhkuruhu bidu'a wa la yansa, dan semoga Allah merahmati orang tersebut, orang yang membaca ulang hadis-hadis ini bidoa, baik itu dengan doa, wala yansah, dan tidak melupakannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, adapun hadis yang pertama, ya, al haditsul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan ayahnya Sayyidina Umar. Qala, bila berkata, Sayyidina Abdullah berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya begini Rasulullah pernah bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Al-khabar ditamamihi. Hadis ini sudah disampaikan dengan sampai akhirnya. Wa fi muwafaqati hadzal hadis, ada satu hikayat, ada satu hikayat yang sesuai atau cocok dengan hadis ini, kata beliau. Hikayat apa? Hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu, satu hikayah dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, atau tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa hikayahnya? Kana yamshi fi sukakil Madinah. Satu ketika Sayyidina Umar pernah jalan-jalan di pelosok-pelosok atau di pelosok-pelosok pasar Madinah. Baru'a sobiyan. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil, karena fiyadihi usfur. Di tangan si anak ini ada seekor burung. Wa kana yal'abu bihi, si anak ini bermain dengan burung ini. Main-main biasa anak kecil gimana bermain dengan burung. Farahima Umar dalikal usfura, namun Sayyidina Umar sayang, melihat kasihan gitu ya, menyayangi burung tersebut dimain-main seperti itu. Fashtarahu, maka Sayyidina Umar pun membeli burung tadi minasobi, dari anak yang tadi ditemui. Dibelilah itu burung oleh beliau, fa'atahu, kemudian dilepaskannya. Falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sampai saatnya Sayyidina Umar wafat, ra'ahul jumhur fil manam, orang-orang ya pada saat itu, ya pada zamannya, setelah sekian lama Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar dalam mimpi mereka, fil manam, fasa'alu an halihi, mereka pun bertanya kepada Sayyidina Umar dalam mimpi itu. Faqalu, mereka pun berkata kepada Sayyidina Umar, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan pada dirimu? Qal, menjawab Sayyidina Umar, ghafarali, Allah ampuni diriku, wa tajawaza anni, dan Allah ampuni pula segala kesalahanku. Qalu, mereka pun bertanya lagi, bi ayyi syai'in, dengan apa atau dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosaku? Bijudika, apakah karena kebaikanmu? Au bi'adlika, atau karena sifat adilmu? Nah, Sayyidina Umar itu selama memimpin itu kan terkenal dengan sifat adilnya. Au bizuhdika, atau dengan sifat zuhudmu? Sayyidina Umar pun ketika hidup itu terkenal dengan sifat zuhud. Ya, sifat zuhud itu saking zuhudnya, pernah dapat hikayat beliau itu apa? Ketika sang istri mau memberi beliau makan atau minum,
waktu itu seonggok susu atau semangkok susu lah kurang lebih. Sayyidina Umar bertanya, dari mana ini susu? Oh, ini susu dari Baitul Mal, ya, Baitul Mal orang Islam. Oh, jangan, kata Sayyidina Umar. Tidak. Sayyidina Umar sampai nggak mau. Coba kalau kita, ya, mungkin kalau kita, kita kan memang berjasa, ya nggak apa-apa, maka dari situ. Sayyidina Umar tidak seperti itu, ya. Saking zuhudnya beliau, ya. Beliau lebih memilih kelaparan daripada harus mengambil dengan sendiri uang dari Baitul Mal atau harta dari Baitul Mal umat Islam. Walaupun yang ambil istrinya, istri itu ibaratnya diri sendiri kan. Maka berkata Sayyidina Umar menjawab pertanyaan tadi, ya kan, ditanya karena apa diampuni. Kata beliau, lamma wada'tumuni fil qabri wa satabtumuni biturabi wa taraktumuni wahidan. Ketika kalian menyimpan menaruh diriku ke dalam kubur, kemudian kalian tutup aku dengan tanah dan kalian tinggalkan diriku sendiri, fadakhala alayya malakani muhibani, maka datang kepadaku dua sosok malaikat yang begitu berwibawa, yang haibah, para akli, sampai aku hilang akal. Warta'adat mafasili, sampai bergetar sendi-sendiku, min haibatihima, karena haibah mereka, karena wibawa mereka. Sayyidina Umar saja takut melihat malaikat. Coba bayangkan, malaikat Munkar Nakir. Wa akhadhani wa ajlasani, mereka mengambil diriku dan mendudukkan aku. Wa arada ayas'alani, dan mereka hendak mau bertanya kepadaku. Jadi mereka Munkar Nakir mau mempertanyakan sebagaimana ahli kubur ditanya. Tapi belum Sayyidina Umar menjawab, tiba-tiba kata beliau, fasami'tu nida'an minal hatif, tiba-tiba aku mendengar panggilan suara dari udara. Utruka, suara itu bilang, utruka, tinggalkan oleh kalian wahai malaikat. Ini Umar. Utruka abdi, tinggalkan oleh kalian wahai dua malaikat hambaku ini. Wala takhafahu wala tukhawwifahu, dan jangan kau mempertakuti dia, dan jangan kalian mempertakutinya. Fa inni rahimtuhu, sungguhnya aku menyayanginya. Wa tajawaztu anhu, dan aku maafkan segala kesalahannya. Li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena dia pernah menyayangi seekor burung di dunianya. Farahimtu, dengan itu aku menyayanginya. Fil uqba, di hari akhir ini. Di hari kemudian, maksudnya setelah kematian. Ini pelajaran luar biasa. Sayyidina Umar yang begitu terkenal dengan segala macam perjuangannya membela Nabi, membela Islam, ya, berperang di berbagai ghazwah, bahkan sempat menjabat sebagai Amirul Mukminin. Sosok sempurna, salah satu sosok sempurna di antara sekalian manusia. Apa yang diterima oleh Allah ternyata? Hanya dengan menyayangi seekor burung. Bayangkan, hanya dengan menyayangi seekor burung. Ya Allah, bagi kita ini ya, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar, ya. Hikayah ukhra, ada kisah yang lain. Kana abidun, ada seorang hamba fi Bani Israil, dari Bani Israil, marra ala kathibin min ar-ramli wa qad asaba Bani Israil wa ja'atan wa tamanna fi nafsihi anna hadha law kana daqiqan ashba'a. Jadi ada seorang Bani Israil yang kelaparan, sampai-sampai dia melihat pasir itu, andai saja ini pasir menjadi tepung, ashba'a butuna Bani Israil. Jadi andai saja pasir itu menjadi tepung, niscaya, kata dia, bisa membuat kenyang Bani Israil. Jadi si orang itu hanya
berangan-angan atau bercita-cita, andai saja ini pasir-pasir yang ada jadi tepung, Bani Israel lagi pada kelaparan gitu, niscaya mereka akan kenyang gitu dengan tepung yang di pasir tadi. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka Allah pun memberikan wahyu kepada seorang nabi yang termulia, an qul li fulan, agar mengatakan kepada si fulan yang tadi ini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad aujaba laka minal ajri, sesungguhnya Allah ta'ala telah mewajibkan bagimu satu ganjaran, malau kana daqiqan, andai si pasir tadi menjadi tepung, fatasaddaq tabi, kemudian kau bersedekah dengannya, faman rahima ibadallah yarhamhullahu ta'ala, karena sesungguhnya barang siapa yang menyayangi hamba-hambanya Allah, niscaya Allah menyayanginya. Fa inna dzalikal 'abda lamma rahima ibadallah yaquluhu, maka si hamba tadi itu ketika menyayangi hamba Allah, laukana hadza daqiqan, jadi si hamba tadi itu bukti kasih sayangnya hanya dengan berkata tadi, dia ya Allah Anda ya Allah, itu sebagai bukti dia menyayangi hamba Allah, padahal bukti sayangnya hanya itu gitu, dia tidak bersedekah sama sekali, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajada thawab, ini hamba dengan mengucap kayak tadi aja mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kama lau fa'al, seperti halnya kalau dia melakukannya. Luar biasa. Jadi Allah ta'ala itu maha pemurah, maha penyayang. Bahkan jangankan kepada hambanya yang beriman ya, Allah ta'ala itu masih menyisakan rahmatnya kepada yang tidak beriman. Apa buktinya? Buktinya adalah salah satunya nih ya, ketika Nabi Ibrahim di Al-Quran akan ada doanya, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Nabi Ibrahim pernah berdoa tentang kota Mekah, ya Allah jadikanlah ini kota menjadi kota yang aman dan beri rezeki yang menimpa dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Iya, Nabi Ibrahim hanya mendoakan hamba yang beriman di kota Mekah untuk mendapatkan rezeki. Apa jawabnya Allah dari doanya? Qal wa man kafar, yang kafir pun aku kasih, umat'uhu aku kasih, qalila, walaupun sedikit aku kasih. Tapi lihatlah, orang yang tidak beriman kira-kira ya rata-rata hidupnya lebih megah apa lebih miskin dari orang yang beriman? Kalau kita lihat dunianya, rata-rata lebih megah kan, betul nggak? Kenyataannya. Apakah itu artinya Allah lebih menyayangi mereka dari kita? Tidak. Itu hanya bentuk sisa rahmat Allah untuk mereka yang tidak akan tersisa rahmat Allah di akhirat. Jadi mereka yang tidak beriman kan tidak dapat jatah kasarnya di akhirat, karena mereka nggak mau beriman. Berarti di dunia, tapi di dunia Allah kasih jatah. Sampai dinyatakan bahwasanya al dunya jannatul kufar wa sijnul mu'minin. Dunia ini biarlah jadi surganya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan menjadi penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang beriman terpenjara daripada perkara-perkara yang haram. Jadi gini, kalau di dunia yang beriman ada yang diharamkan, halal ini tapi haramnya itu, halal ini haram itu ya. Sebetulnya haram sedikit, sebetulnya banyak yang halalnya, kayaknya yang seakan-akan yang haram lebih banyak. Sebaliknya orang kafir di dunia itu semuanya halal, tapi nanti di akhirat diharam. Orang-orang yang tidak beriman justru diharamkan segalanya. Mereka masuk neraka, kamu apapun yang haram kita buat. Dan orang beriman sebaliknya bebas, gitu. Di surga itu bebas, nggak ada ini haram, kamu ngapain aja bebas. Apa? Lahum fiha ma yasha'un wa lahum fiha ma yashtahun, kata Allah. Orang-orang beriman nanti, ya orang-orang yang diterima iman Allah Subhanahu wa
taala, semoga kita semua termasuk. Di akhirat itu, di surga itu, lahum fiha ma yasyaun, bagi mereka itu apapun yang mereka mau, walahum fiha ma yashtahun, dan apapun yang mereka inginkan Allah kasih. Jadi kalau pengen bebas, ntar aja di surga lah ya. Sekarang wayah nak, kata orang Sunda ya, wayah nak sabar gitu ya, wayah nak sabar ya. Pengen ini, oh ternyata haram, sabar. Pengen ngelawan, ternyata ngebalik, sabar gitu. Ya, sabar ya, karena orang sabar itu beruntung, yang tidak sabar justru merugi. Wal asri innal insana fi khusrin, sesungguhnya kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, hanya orang beriman, beramal saleh, dan saling mengingatkan dalam perkara yang benar, yang hak, dan sabar. Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli surganya Allah, mendapat rahmatnya Allah, mendapat ampunannya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup ini untuk hadis yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahumma fiq ya. Wassalamualaikum.